keadaan berdiri, kita membuka di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau sudah dapat, kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-7 dan jemaat Tuhan membaca ayatnya yang ke-8. Seterusnya sampai di ayat yang ke-15. Harta rohani dalam bejana tanah. Ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikian maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kami. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan mendatangkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita datang ke tempat ini dengan satu tujuan, kita ingin mendapatkan berkat dari kebenaran firman Tuhan. Kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita membebaskan hati kita untuk mendengarkan Tuhan bicara. Sehingga waktu kita keluar dari tempat ini, kita tidak seperti waktu kita masuk dengan cara pandang kita. Waktu kita tiba di tempat ini, cara pandang kita berubah karena kita sudah dengar firman. Tema kita, ada judul kita, kekuatan dalam pemberitaan Injil. Kekuatan dalam pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil itu bukan tugas yang mudah atau pekerjaan yang mudah. Mungkin kita tahu tentang bagaimana cara ber-PI, kita tahu bagaimana cara untuk melayani, tapi ketika kita terjun di dalam pelayanan pengabaran Injil, kesulitan kita karena apa? Karena masing-masing yang kita temui, pribadi-pribadi yang kita temui berbeda-beda dengan latar belakang mereka. Dan kontekstual yang kita hadapi pun berbeda. Sehingga kita harus paham, memahami bagaimana cara yang tepat bisa masuk sehingga Injil disampaikan dengan lebih baik lagi dan orang bisa menikmati. Karena di dalam pemberitaan Injil itu bukan sekedar hanya bicara lalu pergi, tetapi ada pergumulan-pergumulan yang dialami, ada tekanan, ada penolakan, bahkan ada penderitaan di mana orang dengar saja tidak, orang lihat saja tidak, bahkan bisa jadi orang usil, bahkan mereka pun juga bisa pukul kita. Dan itu pernah dialami
secara otomatis dia mendiami hati kita. Kalau Roh Kudus telah mendiami hati kita, itu berarti kita punya kuasa untuk memberitakan Injil. Waktu Tuhan bilang supaya murid-murid jangan pergi dari Yerusalem, karena dia mau kasih hadiah bagi mereka. Mau kasih hadiah apa? Kalau Roh Kudus turun, kamu akan dapat kuasa. Itu berarti di dalam diri orang percaya, kuasa yang pertama kali waktu dia ciptakan manusia pertama, dia kasih kuasa untuk mengelola Taman Eden dan mengusahakan taman itu sudah distorsi oleh si jahat. Ketika manusia memberikan kuasa mereka kepada iblis untuk menguasai mereka, mereka jatuh di dalam dosa. Dan kuasa itu disalahgunakan ketika manusia sudah ada di dalam dosa. Yesus turun untuk mengembalikan kuasa itu. Maka dia pilih 12 murid untuk menjadi orang-orang sebagai pilar-pilarnya dalam memberitakan Injil. Maka dia berikan mereka supaya mereka taat dengan cara kalau Roh Kudus turun. Itu berarti tanda Roh Kudus ada di dalam diri orang percaya, tandanya punya kuasa dalam memberitakan Injil. Jadi kalau kita takut memberitakan Injil, tidak ada kuasa. Roh Kudus ada tapi dipadamkan, dia tidak diaktifkan dalam hidup kita. Kita punya kuasa untuk berbicara. Nah, Paulus dia berbicara hal ini karena dia diserang oleh orang Korintus. Kalau kita pelajari tentang latar belakang orang Korintus ini karena saking kaya rohaninya, kesombongan ilahi mulai muncul, kesombongan daging mulai muncul. Mereka mulai berpikir bahwa mereka bisa segalanya dan mereka memandang lemah, memandang tidak benar atau memandang sebelah mata hamba Tuhan, secara khusus Paulus dalam konteks ini. Di jemaat Korintus ada guru-guru palsu yang mengangkat dirinya sebagai pemberita-pemberita dengan ajaran-ajaran Injil mereka. Roh Kudus menyampaikan Injil yang berasal dari Allah, karena Bapa adalah sumber dan dinyatakan dalam diri Kristus. Roh Kudus menyampaikan itu pada diri kita. Roh Kudus tidak menyampaikan Injil yang lain. Maka hari ini pun juga secara khusus di konteks Korintus juga mengalami hal yang sama. Guru-guru palsu mengangkat diri mereka bahwa mereka adalah rasul dan mereka memprovokasi jemaat yang ada di sana untuk menghakimi Paulus, untuk tidak menyukai Paulus, untuk tidak suka dengan Paulus. Kenapa? Karena Paulus ini kolerik. Dia berbicara secara tegas, dia tidak toleransi dengan dosa. Makanya di dalam ayatnya yang keempat, pasal 4 ayatnya yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi. Paulus punya integritas dalam pelayanan. Dia tidak pandang muka. Kalau kamu berbuat dosa, kamu harus bertobat. Yang dia lihat dosamu harus diselesaikan. Dia tidak pandang karena kamu pejabat, dia tidak pandang karena kamu memberi dana besar di gereja, maka waktu kamu melakukan dosa, dia mengeluk-elukkan dosamu. Tidak. Paulus adalah orang yang berintegritas. Kenapa? Makanya dia berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Pelayanan itu anugerah. Tapi Paulus terima anugerah itu. Makanya dia tidak tawar hati ketika diolok, ketika dihujat, ketika tidak disukai pada waktu dia bicara tentang dosa. Ketika dia tegur orang yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan Tuhan, Paulus punya integritas dalam diri. Makanya ada guru-guru palsu mendewakan orang-orang tertentu di dalam jemaat. Guru-guru palsu mau menyukakan orang-orang yang punya sumbangsi besar dalam pelayanan. Itu guru-guru palsu. Mereka meragukan kerasulan Paulus. Makanya dalam setiap surat Paulus selalu dia berkata, aku rasul yang langsung dipilih oleh Allah sendiri. Kenapa?
Ingat hadiah yang Tuhan kasih waktu dia naik ke surga. Kuasa telah diberikan kepada kita. Kuasa untuk apa? Ada dua hal. Kuasa untuk percaya dan kuasa untuk menderita. Kita dapat karunia itu. Karunia percaya dan menderita. Penderitaan. Orang percaya tidak akan pernah lepas dari yang namanya penderitaan. Semua orang yang waktu dia percaya diakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia masuk dalam penderitaan hidup. Dan jangan pernah bersungut, karena di dalam penderitaan ujian Tuhan sedang membentuk kita. Disitulah sekolah kehidupan dimulai. Pelayanan Injil berhasil bukan karena kita hebat. Pelayanan Injil berhasil karena kuasa Tuhan di dalam kegerakan kita. Kita hanya alat, kita hanya wadah, penyalur dari berkat itu. Kita yang ditugaskan untuk menyampaikan Injil. Yang kedua, ayat 8 sampai ayat 9. Realita dari pemberita Injil. Realitanya apa? Cerita hidup Rasul Paulus sendiri. Dia tidak omong-omong. Dia tidak bicara omong kosong. Oh, si A punya gaya hidup, si B punya kesaksian hidup. Tidak. Diri dia yang sementara ditampilkan. Dia alami. Makanya orang bisa sampaikan karena dia alami. Orang bisa mengajar karena dia belajar. Orang bisa memberi karena dia sudah menerima. Rasul Paulus pun mengalami hal yang sama. Dia bicara tentang penderitaan karena dia sudah mengalami penderitaan itu. Makanya ini bukan teori, tapi ini pengalaman hidup dari Rasul Paulus. Injil pasti dikatakan mengalami penderitaan. Yang pertama, ditindas tapi tidak terjepit. Rasul Paulus ditindak, artinya ditekan dari segala sisi, dalam segala hal, dalam segala sisi. Rasul Paulus ditindas. Ada tekanan-tekanan yang berat dari orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Bahkan juga dalam pelayanan. Rasul Paulus diganggu karakter hidupnya. Hidupnya penuh tekanan. Hidupnya tiap hari dia merasa sesak seperti di ruang sempit yang tidak ada oksigen. Semua jendela tutup, tidak ada ruang. Dan rasa sesak pada dirinya, tekanan. Tapi dia telah mentah-mentah tekanan itu. Dia tidak marah si A, dia tidak marah si B, dia tidak marah si C. Lemparkan semua kejahatan yang mereka lakukan kepada diri mereka. Tapi dia menelan semua kejahatan mereka. Itulah Rasul Paulus. Paulus mengalami tekanan dari berbagai macam sisi kehidupan. Bukan hanya satu jenis masalah. Oh, saya bisa ditekan kalau masalahnya ini, kalau masalah ini saya tidak bisa. Emosi saya bisa naik. Saya tidak bisa disentuh, kalau anak saya disentuh, saya akan naik pitam. Tapi kalau saya disentuh, saya bisa terima dan melonggar. Tidak seperti itu. Segala sesuatu, artinya dari semua sisi, Rasul Paulus ditekan. Tekanan dalam pelayanan, dia menghadapi penolakan Injil. Jemaat yang memberontak dengan karakter-karakter jemaat yang macam-macam dari latar belakang yang berbeda-beda. Dari luka-luka batin yang belum terselesaikan, dia berjumpa dengan karakter-karakter berbeda. Tuduhan-tuduhan yang terjadi, fitnah yang dilontarkan kepadanya, kritik-kritik yang tidak membangun yang dia hadapi, itu yang dia alami. Tetapi dia melayani, tidak pernah menyadari, tidak pernah mau dihargai dalam pelayanan. Tidak pernah mau dihargai dalam pelayanan. Kekuatan Allah dalam pemberita Injil adalah kita menyadari semua penderitaan yang dialami pada saat kita memberitakan Injil, tekanan yang kita alami, kita menikmati setiap tekanan itu. Menikmati tekanan secara fisik. Paulus mengalami dipukul, dipenjara, sampai secara fisik dia mengalami luka
Dia kasih kita jalan keluar. Walaupun tekanan di tengah dunia ini semakin menjadi-jadi. Kemudian dikatakan habis akal, tapi tidak putus asa. Artinya bingung, tidak tahu jalan keluar, sampai habis akal. Tidak tahu jalan keluar. Tuhan bagaimana? Jalan ini buntu, jalan itu buntu, jalan depan buntu, jalan belakang buntu. Tidak tahu lagi arah hidup kita. Kehilangan arah secara manusiawi. Tetapi kondisi mental yang kita alami, saya harus bagaimana? Saya tidak tahu harus bagaimana. Bagaimana caranya? Di saat kita mempertanyakan persoalan, Tuhan lagi nunggu kapan datang bilang, Tuhan kasih saya solusi. Tapi kita selalu bilang, Tuhan lama kasih solusi, karena Dia harus lihat kita dulu. Kita cari alternatif lain untuk solusi kita. Banyak orang berhenti berdoa, banyak orang menjauh dari ibadah, banyak orang lari dari pelayanan karena masalah tidak mampu dihadapi. Karena tekanan hidup, karena habis akal, makanya lari dari pelayanan. Berhenti doa sebentar. Seakan-akan semua yang dia lakukan mogok kepada Tuhan dan Tuhan melihat dia. Tuhan nunggu kita. Dia sudah tidak cari-cari karena kita anak. Dia tunggu kita balik. Seperti anak yang dua anak bungsu yang pergi, bapaknya tunggu di jendela sampai anaknya datang. Dia tidak cari keinginannya sendiri untuk pergi karena dia jadi anak. Maka kita yang sudah mengalami kasih Tuhan, waktu kita ngambek, Dia kasih tinggal ngambek kita. Mau berapa hari silakan, mau bertahun silakan. Kita akan kering secara rohani, kita tidak akan pernah bertumbuh. Tapi waktu kita sadar karena Roh Kudus ada di dalam diri kita mau baca Alkitab, kita mau datang ke ibadah, kita merespon Tuhan, di situ pemulihan terjadi. Itu beda anak Tuhan, orang percaya dengan orang yang di bawah kutuk, yang belum percaya Yesus. Yang belum percaya Yesus kita harus kasih bicara supaya mereka tahu, anak saya tahu. Tapi yang sudah percaya, ngambek sama Tuhan, tidak mau ini dan itu, marah Tuhan, apalagi dikasih tinggal. Sampai kau sadar, karena di dalam dirimu sudah dikasih tinggal Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan bicara kalau kamu kasih ruang untuk Roh Kudus bicara. Paulus mengalami hal yang sama. Tekanan-tekanan yang dialami. Tekanan ekonomi yang saat ini kita alami, apa harga barang naik. Pekerjaan sulit. Masa depan terasa tidak pasti. Dikatakan tahun 2030 akan ada masa yang lebih sukar lagi. Semua orang mulai berpikir bagaimana masa depan anak-anak saya. Bagaimana ketika saya menikah, saya harus punya anak masih kecil. Saya harus membawa mereka dalam pertumbuhan, sedangkan ekonomi semakin hari semakin sulit. Tuhan bilang, itu bukan urusanmu. Urusanmu mengerjakan pekerjaan Dia. Urusanmu percaya dan biarkan Dia bertindak. Percaya kalau Tuhan anugerahkan anak, Dia akan menghidupi anak kita. Percaya kalau kita masih hidup sampai detik ini, berarti stok kita masih ada. Kita masih pasti dikasih makan, kita pasti dikasih perlindungan, kita pasti diberikan kekuatan. Itu pasti. Inilah yang membuat orang habis akal dan bingung pada masa-masa ini. Makanya banyak orang gila di mana-mana. Orang stres terjadi di mana-mana. Buang diri di JMP. Kenapa? Karena tidak mampu menghadapi beban hidup. Rasul Paulus alami, makanya dia mau bilang kepada kita hari ini bahwa tekanan hidup yang kita alami tidak akan pernah tidak ada jalan keluar. Ada jalan keluar di balik semua asal kita merespon Tuhan dalam hidup kita. Kita harus belajar bersandar pada Tuhan, bukan hanya pada sistem dunia yang ada. Tiap hari kita hitung angka, tiap hari kita hitung persoalan. Bangun pagi baca koran, bangun pagi lihat berita, lalu lihat keadaan dunia, ketakutan setengah mati. Yang kita baca adalah firman Tuhan yang mengarahkan hidup kita. Yang kita dengar adalah khotbah-khotbah yang berasal dari isi hati Allah, yang meneguhkan hidup kita. Setia dalam hal yang kecil artinya kita mengelola keuangan dengan benar, kerja dengan jujur, manfaatkan waktu dengan baik. Itu yang kita lakukan, yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dianiaya tapi tidak ditinggalkan. Kita dikejar, diburu, dipersekusi,
Dan ini bukan penderitaan ringan, berat. Sangat berat dialami oleh Rasul Paulus. Kita pun juga masuk dalam dunia di mana kita dianiaya, tekanan karena iman. Gereja-gereja ditutup, iman kita dipersoalkan. Ajaran-ajaran kita mulai diragukan, diombak-ambing oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang menyatakan dia berasal dari ajaran yang benar dan mulai meragukan firman kita. Iman kita mulai diobok-obok. Kita mulai bingung dan salah arah. Oh, berarti saya harus ada di agama awal karena agama yang saya jalani ini salah. Bagaimana saya bisa memahami semua? Lalu kita cari solusi di TikTok, kita cari solusi di Snap Video, kita cari solusi di Facebook, di Instagram dan lain. Tapi paling dekat dengan kita adalah Alkitab yang kita pegang tiap hari. Kita tutup, simpan dengan rapi, tahu bulan hari. Kita tidak baca pada solusi paling mujarab ada di sini. Kita dihempaskan tapi tidak binasa. Dihempaskan artinya dijatuhkan dengan keras, dibanting ke bawah seperti petinju yang merobohkan lawan. Dibanting, diberikan seperti orang bulat. Dihempaskan dengan begitu luar biasa. Paulus mengalami hal yang demikian. Jatuh berulang kali. Bukan hari ini dia jatuh karena ada lubang di depan, tapi setiap saat dia mengalami jatuh berulang-ulang kali. Kondisi dia hampir hancur. Itu yang dialami oleh Paulus. Dan orang percaya tidak bebas dari penderitaan. Kalau tidak bebas dari penderitaan, apakah kita pantas mengeluh? Kalau kita sudah dibilang kita tidak akan pernah bebas dari penderitaan, pantaskah kita mempertanyakan kemahakuasaan Allah? Karena dosa akar yang paling berbahaya, ketidakpercayaan akan Tuhan. Di Taman Eden meragukan kuasa Allah, membuat mereka mengambil jalan sendiri. Dalam Mazmur 34 ayat 20, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Saat kita ditolak karena iman, diejek, kita tidak diterima, kita disalahpahami, ingat kita ikut Tuhan, itu bagian dari perjalanan hidup. Jadi jangan kompromi demi diterima. Jangan cari validasi supaya kami disenang-senangi. Jangan. Kalau orang tidak senang, kita tetap mengasihi mereka.
Itu bagian dari perjalanan iman kita. Makanya kita harus bedakan kondisi artinya jatuh. Proses, ada proses, tapi kalau jatuh bukan akhir. Ya, binasa itu akhir. Kalau jatuh ada proses, kita bisa bangkit lagi dan mulai lagi. Tapi kalau kita jatuh, berarti binasa itu berarti akhir dari segala yang kita lakukan. Ayat yang ke-10, kenapa sampai ketika ada pergumulan, ketika ada penderitaan, ketika ada masalah, kunci untuk bertahan. Rasul Paulus kasih kunci untuk bertahan. Dia kasih kunci bukan kita dikasih pergi enak, jalan refreshing karena saking penatnya kehidupan kita butuh refreshing, tidak seperti itu. Dia kasih kunci untuk bisa bertahan dalam penderitaan adalah membawa kematian Yesus. Itu luar biasa. Ketika saya mencoba memahami ini, saya hanya bisa bilang Tuhan, tolong bagaimana. Kenapa? Karena kita dituntut untuk mematikan daging kita. Kita dituntut untuk mematikan ego kita. Kita dituntut untuk mematikan rasa sombong kita, rasa angku kita, rasa hidup lebih dari orang lain. Kita disuruh mematikan itu. Kita disuruh pikul salib, bukan berarti bawa-bawa salib, tetapi mematikan daging di dalam diri kita. Karakter-karakter yang tidak membuat orang suka, kita dituntut untuk menghancurkan karakter itu. Orang menolak tidak boleh balas dengan menolak, tapi balas dengan kasih. Orang membenci, rangkul orang itu. Orang tidak suka, senyum. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena Yesus sudah melakukan di tiang kayu salib. Cawan pahit sudah diminum. Maka kita harus membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita. Mati terhadap ego, mati terhadap keinginan daging, hidup dalam pola salib, gaya salib harus kita ikuti. Pola salib, Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Kata sangkal itu artinya apa? Mati terhadap daging. Daging bilang ini, tapi matikan daging itu. Tidak bisa. Apa yang disangkal? Seperti tadi sudah saya katakan, ego. Saya yang harusnya dihargai, saya harus diutamakan, saya harus ini dan itu. Keinginan daging, kenyamanan, kesenangan pribadi, keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak sendiri. Kita belajar, jadilah menurut kehendak. Ketika orang tidak menyukai, ketika orang menganggap rendah, ketika orang menganggap kita remeh, biarkan itu, karena saya harus matikan. Itu berarti di dalam diri saya ada ego, di dalam diri saya ada kesombongan. Kenapa tiap hari saya hanya tiap hari harus sabar dengan orang yang sama? Karena kita lagi dibentuk karakter kesabaran kita. Kenapa setiap hari saya harus mengeluh? Karena saya harus belajar mengucap syukur. Itu yang harus kita lakukan. Dunia bilang itu kebodohan. Bagi dunia itu bodoh. Orang sudah bikin enaknya balas dong. Selama kan ada pengampunan, masih bisa kita minta ampun. Karena pengampunan tanpa batas. Tapi resiko dari semua yang kita lakukan apa? Kita tidak mengalami damai sejahtera. Tidak ada itu. Menyangkal diri bukan berarti membenci diri, menyiksa diri, tidak punya harga diri. Bukan itu. Lalu masuk di kamar, lalu mulai bilang, beta saya punya harga diri Tuhan. Kalau beta tidak mengasihi dia, beta tidak punya harga diri kalau beta tidak duluan memberi senyum atau memberi salam kepada dia. Mau tahu di mana dia lakukan beta seperti itu? Itu dunia bilang bodoh kalau lakukan. Tapi dari Tuhan harus itu kemuliaan yang sedang berjalan. Sekarang kita mau nabung di dunia atau di surga nanti. Kalau kita mau menuju kepada kekekalan, ikut aturan surga. Ikut aturan surga, menyangkal semua kedagingan kita. Harus matikan. Berhenti mengeluh, berhenti berseru, berhenti hidup dengan kehidupan yang dunia tawarkan. Hidup di dalam jalur Allah, walaupun itu sulit kita hadapi. Jadi orang
mentorehkan hidup hati kita, menggelisahkan kita. Kami terus diserahkan kepada maut. Selama masih hidup tetap ada tekanan, tetap ada pergumulan, tetap ada pengorbanan. Tapi tujuannya supaya hidup Yesus dinyatakan di dalam diri kita. Ayat yang ke-12, dampak pengorbanan kita membawa hidup bagi orang lain. Dampak ketekunan kita, dampak dari kunci yang kita pegang, yaitu membawa Yesus di dalam diri kita, akan membawa orang lain melihat Kristus di dalam diri kita. Orang akan melihat betapa sabarnya kita, betapa rendah hatinya kita, betapa bersyukurnya kita. Dimulai dari mana? Dari lingkungan keluarga, dari orang-orang terdekat, dari lingkungan kita di mana kita berada. Orang akan menikmati gaya hidup dan perubahan hidup kita karena Yesus ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita hanya datang duduk, kalau kita hanya dengar orang yang bersungut sepanjang hari, gerah juga. Orang yang tiap hari mengeluh pekerjaan, mengeluh, lihat hidupnya ini seperti tidak ada yang benar, selalu saja ada yang salah. Marah sana, marah sini. Apakah dia bisa jadi berkat bagi orang lain? Tidak. Dia tidak akan pernah bisa jadi berkat. Maut bekerja di dalam kami, tetapi hidup dalam kamu. Artinya apa? Kita berkorban, orang lain diberkati. Kita rendah hati supaya dia bisa masuk dalam lingkungan kita dalam persekutuan. Ketika di dalam persekutuan ada yang tidak nyaman satu dengan yang lain, mungkin karena dia sakit gigi, mungkin karena dia punya persoalan dalam keluarga yang belum terselesaikan, lalu dia pergi sebentar untuk tinggalkan persekutuan. Apakah kita juga menjadi pengejek-pengejek? Lalu kita mulai meminta Tuhan, bahwa Tuhan tutup dia, Tuhan berikan dia supaya dia cerah. Ataukah kita harus menjadi bagian untuk membawa dia kembali melihat di dalam persekutuan? Karena tugas Yesus sudah kerjakan dalam diri kita, tugas kita kerjakan dalam diri sesama. Yesus menggenapi dalam hidup kita, kita sudah terima dia, bagian kita kerjakan bagi orang lain. Makanya untuk menuju ke Yerusalem baru adalah mengasihi sesamamu manusia. Sesamamu manusia, bukan sesama manusia lain yang ada di planet, tapi sesama manusia. Artinya di mana manusia ada di sekitar kita, tugas kita menabur kasih kepada mereka. Jadi ketika ego kita dimatikan, orang lain akan mengalami yang namanya kehidupan di dalamnya. Ayat 13, ada motivasi iman membuat kita tetap bersaksi. Kita bersaksi kalau kita alami. Saksi itu karena dia alami. Kalau tiap hari membuat gerah orang di sekitar, di lingkungan, bagaimana saya bersaksi? Kalau saya tidak menjadi berkat, saya bilang mengampuni, tapi saya lagi membenci jemaat, bagaimana saya bisa berkhotbah tentang pengampunan? Kalau saya bilang mari dalam persekutuan, tapi saya sendiri menjadi roh pemecah, bagaimana saya bisa menarik jiwa datang kepada Tuhan? Tidak akan pernah terjadi. Kita harus mengalami itu, baru kita bisa menyampaikan itu. Saya harus makan supaya saya bisa bilang rasa makanan itu, bukan rasa makanan orang lain yang dia rasa lalu saya bilang. Itu tidak sah. Kita harus alami itu sendiri. Kita harus rasakan itu sendiri. Kita harus mengalami kasih Allah. Roma 10 ayat 10. Dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang mengaku. Dia merasakan itu baru diakui. Dia rasa Yesus baru diakui Yesus. Itu kesaksian. Makanya di ibadah-ibadah kategorial harus ada kesaksian. Karena kesaksian itu mengajarkan kita berani berbicara tentang Yesus. Kita sebelum berbicara di luar bersaksi tentang Yesus, di ibadah-ibadah kategorial adalah tempat di mana kita mengolah kesaksian kita. Mau itu dia kesaksian seperti apa, tapi dia lagi melatih diri dia untuk menyaksikan tentang Yesus. Nama Yesus diagungkan, nama Yesus dimuliakan dalam realita kehidupan. Entah itu dialami di kantor, dialami dalam pelayanan, di dalam keluarga, lalu dia ceritakan kisahnya, dia lagi membentuk dirinya untuk semakin percaya Yesus. Atau waktu orang yang bersaksi dalam persekutuan,
tempat di mana bengkel terjadi. Di situ walaupun saling gesekan, tapi kita bisa saling membantu, menguatkan satu dengan yang lain. Maka harus ada kesaksian. Ayat yang ke-14, pengharapan. Ada pengharapan karena ada kebangkitan. Pengharapan, dia punya pengharapan karena ada kebangkitan. Semua yang dijalani oleh Paulus, semua yang Paulus katakan, yang membuat dia kekeh pada penderian, walaupun dia menderita, walaupun penuh tekanan, tapi dia tetap bertahan dalam kondisi dia karena ada pengharapan. Ada pengharapan, ada kata bangkit di situ. Ada kebangkitan yang sedang ditawarkan kepada kita. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Kita mati secara fisik, tapi roh kita dibangkitkan berjumpa dengan Yesus. Roma 8 ayat 11, Dia yang telah membangkitkan Yesus akan menghidupkan juga tubuh. Ayat yang ke-15, tujuan yang paling luar biasa dari seluruh yang Rasul Paulus sampaikan adalah menjangkau sebanyak mungkin jiwa. Rasul Paulus bilang supaya kasih karunia semakin besar. Jadi tujuan akhir dari pelayanan kita bukan diri kita yang diagungkan, bukan diri kita yang disoroti seperti lampu sorot, tapi tujuan akhir dari seluruh pelayanan kita adalah orang lain mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup. Orang lain mengalami keselamatan. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa mereka bisa pergi dan jadikan murid? Karena mereka sudah mengalami kasih Yesus, mereka sudah mengalami pengajaran Yesus, mereka sudah dipulihkan, mereka sudah dibersihkan, mereka sudah menghilangkan trauma-trauma masa lalu mereka, sehingga mereka bisa dengan kuat menjangkau jiwa-jiwa. Orang yang belum mengalami kasih Tuhan, belum diselesaikan hidupnya, dia tidak akan pernah lihat manusia itu sesama. Malah dia mau menghancurkan manusia ketika manusia itu melakukan kejahatan pada dia. Orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, dia rindu orang lain juga diselamatkan. Dia rindu orang lain mengalami apa yang kita alami, dia juga harus mengalami. Sehingga tidak ada persaingan di dalam melayani, tapi sama-sama mau menjangkau jiwa bagi Tuhan. Jadi pemberitaan Injil bertujuan untuk memenangkan jiwa, bukan kenyamanan hidup. Itu pemberitaan Injil. Sehingga kesimpulannya, kekuatan dalam pemberitaan Injil itu yang berasal dari kuasa Allah dalam ayat yang ke-7, ketekunan dalam penderitaan ayat 8 sampai 9, hidup dalam pola salib ayat 10 sampai 12, iman yang bersaksi di ayat 13, pengharapan kekal ayat 14, dan tujuan menyelamatkan jiwa. Makanya orang yang bertobat itu orang yang punya kerinduan dalam menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita ini hanya bejana tangannya, tapi kita membawa harta yang terpendam di dalam hati kita, yaitu Yesus. Kita ditekan tapi tidak akan pernah hancur. Kita diolok, dihina, tapi kita mengalami kekuatan di dalam diri kita. Kita bisa menderita, tapi tidak akan pernah kalah dengan penderitaan. Kenapa? Karena kekuatan itu berasal dari Allah. Kita bukan diri kita, tapi di dalam diri kita ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang mendiami kita memberikan kita kuasa untuk bisa mematahkan segala serangan-serangan yang mematikan, yang menghancurkan pikiran kita, hati kita, hidup kita, menghancurkan masa depan kita, menghancurkan seluruh kehidupan kita. Kuasa di dalam diri kita, kita hanya bisa menyatakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus hidup saya dimuliakan. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah masuk dalam meja perjamuan bersama Tuhan. Kita menyiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bukan rutinitas belaka, tapi ingat di balik makna kita mengambil bagian ini adalah kita menghormati, menghargai, mengakui bahwa benar-benar Yesus sudah mati bagi saya dan Dia menyelesaikan semuanya bagi diri saya.
menjadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah firman Tuhan hari ini membawa kita untuk semakin lagi